Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghatan idzaman fakasaunal izoma lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu dan bapak, saudara-saudara sekalian, para pemirsa, anggota majelis Perbanas Institut Berkah, kita melanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana cara kita untuk mengenal Allah. Cara kita untuk mengenal Allah dengan cara kita mengenal diri kita sendiri. Diri kita sendiri tadinya tidak ada. Tidak ada yang namanya Haryono Umar, kemudian ada. Dan nanti pada masanya akan menjadi tidak ada. Tidak ada yang namanya Perbanas Institut kemudian menjadi ada. Yang nantinya juga akan menjadi tidak ada. Yang ada yang paling awal itu adalah Allah. Wal awalu wal akhiru wal zakhiru wal zat wal batin. Allah yang paling awal, Allah yang paling akhir, Allah yang paling berwujud, dan Allah yang paling gaib. Jadi kita yang tadinya tidak ada, Nabi Adam yang tadinya tidak ada, kemudian Allah menciptakan. Dalam surat Al-Mu'minun yang saya bacakan tadi, mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 14 disebutkan bahwa manusia, kata Allah, aku ciptakan dari saripati tanah. Kemudian saripati tanah itu akan berubah menjadi yang namanya nutfah. Nutfah berasal dari sang bapak. Dari nutfah tersebut, setelah bercampur di dalam rahim ibu, dia akan berkembang menjadi yang namanya alaqah. Alaqah itu yang kita sebut sebagai segumpal darah. Nah, segumpal darah ini dengan berproses yang diceritakan dalam Allah Subhanahu wa taala yang sekarang sudah diketahui oleh manusia melalui suatu proses penelitian. Alaqah tersebut akan berkembang menjadi mudghah atau yang kita sebut dengan segumpal daging. Nah, segumpal daging ini kemudian melalui proses sampai dengan beberapa bulan berikutnya dia akan berubah menjadi bentuknya menjadi yang kita sebut dengan izomah. Yang kita sebut dengan mudghah atau segumpal daging yang kemudian menjadi izomah yang kita sebut dengan dibentukkan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala tulang belulang rangka kita ini sehingga kita menjadi bentuk sempurna seorang manusia. Tetapi manusia ini belum bisa bergerak, belum bisa berkodrat dan irodat, hanya diam dia. Maka Allah mengatakan pada waktu itu aku tiupkan, aku hembuskan ruhku kepada jasad tersebut. Begitu ruh tersebut masuk ke dalam tubuh manusia, maka muncullah kehidupan yang kita sebut, muncullah tubuh kita menjadi memiliki jiwa, memiliki kehidupan. Ruh itu kemudian masuk kepada jantung, kemudian jantung bisa berdebar, bisa berdetak, memompa darah. Dia masuk ke dalam paru-paru, maka paru-paru itu kemudian bisa bernafas. Di situ yang kita sebut dia berubah menjadi nyawa. Nyawa kita ditunjukkan dengan adanya nafas kita itu. Dengan adanya kita bernafas yang tidak pernah berhenti. Tidak ada seorang hidup pun di dunia ini yang berhenti bernafas. Kalau kita ingat bagaimana kondisi di kala Covid kemarin itu, banyak orang yang tidak mampu bernafas sehingga dia kehilangan nyawanya. Artinya apa? Dengan ruh tersebut memunculkan di dalam diri kita itu sifat-sifat Allah. Apa sifat-sifat Allah? Kita memiliki kemampuan untuk mendengar yang kita sebut dengan sama. Kita memiliki kemampuan untuk melihat yang namanya basar. Kita memiliki kemampuan untuk berkata, namanya adalah kalam. Kita memiliki kemampuan untuk mencerna keilmuan, cara kita berpikir. Kita memiliki kemampuan untuk berkodrat dan berirodat. Semua itu adalah
wujud semua itu adalah sifat-sifat Allah yang dititipkan kepada manusia. Kita ingat bagaimana seorang yang tadinya sehat walafiat, lari ke sana, lari kemari, gagah perkasa, cantik jelita. Kemudian Allah menarik sebagian dari kudrat irodatnya itu sehingga dia menjadi stroke. Tidak mampunya dia berjalan, kakinya masih bagus. Tidak mampunya dia berbicara juga pelo-pelo, ya kan? Karena Allah sudah menariknya itu, sebagian sifat-sifatnya itu. Maka kata Allah, kalau kamu ingin mengetahui aku ada dalam diri, aku dekat denganmu. Aku lebih dekat daripada urat nadimu di lehermu itu. Aku lebih dekat dari kehidupanmu daripada kehidupan pada dirimu. Jadi artinya dalam kondisi yang demikian kita, kalau kita ingin tetap terus-menerus mendapatkan barakah Allah Subhanahu wa taala, kita ingin tetap mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu ada dengan kita. Allah selalu ada di dalam hati kita ini. Baitullah yang sebenarnya adalah hati kita itu. Baitullah yang ada jasadnya itu adalah di Mekah, yaitu Ka'bah. Tapi Baitullah yang sebenarnya ada di dalam, yang merupakan rumahnya Allah itu ada di dalam hati kita. Kalau kita menginginkan Allah selalu hadir di dalam hati kita, bagaimana caranya? Kita selalu mengatakan bahwa rumah yang selalu didatangi oleh malaikat itu adalah rumah-rumah yang di sana tidak ada hal-hal yang mengganggu. Tidak ada binatang-binatang seperti musang, seperti harimau yang tidak disukai oleh malaikat. Nah, kalau hati kita ingin selalu hadir bersama Allah, maka kita harus buang hewan-hewan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak. Apa hewan-hewan itu? Hewan-hewan itu berupa syirik, berupa dengki, berupa hasad, berupa musyrik, berupa hal yang lain-lain yang mengganggu kita untuk berinteraksi dengan sesama kita dan juga hablum minallah dan hablum minan. Demikian saja pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti pada waktu yang akan datang kita akan membahas yang lebih lagi dari yang sekarang ini. Semua kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan semua kesalahan berasal dari saya, Haryon Umar. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.